Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan saya Dwi Prihantara Adi Nugroho, guru SMK Negeri Jumantono, yang kali ini dipercaya untuk menyampaikan materi MPLS, etika dan tata krama, serta tata tertib sekolah dalam rangka penumbuhan karakter dan budi pekerti. Terlebih dahulu, mari kita mengerti apa itu sebenarnya etika, apa itu tata krama, dan apa itu karakter, apa itu budi pekerti. Nah, maka kita telusuri arti daripada kata-kata tersebut sehingga kita bisa tahu secara persis. Yang pertama adalah etika. Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, ethos, adalah cara pikir atau cara berpikir, bersikap, watak, kesesuaian dengan adat. Kalau biasa kita tahu, etika itu adalah moral atau akhlak kesusilaan. Itu etika. Kemudian tata krama. Ya, tata krama berasal dari dua kata tata dan krama. Tata itu aturan, krama artinya sopan santun. Jadi tata krama aturan untuk bersopan santun. Jelas ya? Tata krama itu adalah aturan untuk bersopan santun. Kemudian tata tertib. Di situ tadi ada tata tertib sekolah. Juga terdiri dari dua kata tata dan tertib. Sama, tata itu aturan, tertib ya tertib. Atau suatu kondisi yang teratur, tidak berantakan. Ini. Tadi tata tertib, aturan agar mendapatkan suatu kondisi yang teratur atau suatu kondisi yang tertib. Itu tata tertib. Ya. Jadi kalau kondisinya berantakan, boleh dikatakan bahwa itu belum tertib, belum mengikuti aturan ketertiban yang itu. Nah, lanjut. Sekarang adalah karakter. Ya. Karakter sering diartikan sebagai watak atau sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran atau perilaku. Ya. Watak atau sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran atau perilaku. Nek wong Jawa bilang watak iso diobati, watak ora iso diobati. Itu pernyataan salah. Baik watak maupun watuk itu bisa diobati. Ya. Jadi dari karakter yang jelek bisa mempunyai karakter yang baik. Ya. Contohnya itu adanya pertobatan sing dhisik maune jambret, maling, kecu dan sebagainya, kemudian bertobat menjadi tidak menjambret lagi, tidak maling lagi, tidak ngecu lagi. Ya, itu artinya ada perubahan watak. Jadi watak bisa diobati ya. Kalau pernyataan watuk iso diobati, watak ora iso diobati,
Itu salah. Semuanya bisa diobati, semuanya bisa diusahakan, bisa menuju yang lebih baik. Itu. Jangan lupa bahwa karakter itu menyangkut tentang sikap batin. Ya. Karakter itu menyangkut tentang sikap batin, bukan hanya batin saja, tetapi sikap batin. Nah, sikap batin ini yang mempengaruhi pikiran atau perilaku. Mula kalau sudah kebacut dengan sikap batinnya yang nun sewu kurang baik, biasanya ngelindur pun omongannya nggak baik. Nah, apalagi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan yang sadar, omongannya juga nggak baik. Karena apa? Muncul perkataan itu dari mulutnya itu adalah merupakan sikap batin. Muncul dalam kesehariannya. Akhirnya dalam mimpi ataupun dalam ngelindur pun, akhirnya yang muncul juga omongan yang nggak baik. Gitu. Itulah karakter. Maka karakter itu perlu dibentuk. Ya. Kalau karakter tidak dibentuk, maka artinya nanti akan terjadi karakter yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak baik. Ya. Makanya salah satunya adalah sekolah. Itu adalah tempat pembentukan karakter, termasuk SMK Negeri Jumantono ini. Anda ketika TK, SD, SMP itu sebenarnya juga sudah terjadi pembentukan karakter. Di rumah tangga pun juga seperti itu, sudah terjadi pembentukan karakter. Nah, di SMK Jumantono terjadi lagi pembentukan karakter. Nah, lebih jelasnya nanti ada visi dan misi untuk sesi yang kedua nanti. Ini baru sesi yang pertama. Oke ya, jelas untuk karakter. Kemudian budi pekerti. Berasal dari kata budi dan pekerti. Budi itu serangkaian kemampuan kognitif atau kemampuan otak yang memungkinkan kesadaran atau persepsi, pertimbangan, dan ingatan. Ya, sekali lagi, budi itu serangkaian kemampuan kognitif atau kemampuan otak yang memungkinkan kesadaran untuk berbuat, untuk berperilaku dan sebagainya, persepsi, pertimbangan, dan ingatan. Ya. Sedangkan pekerti itu, dalam bahasa Jawa itu pakarti. Pakarti itu hubungannya dengan pengetahuan. Ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, pekerti itu diartikan tingkah laku atau perangai. Perangai itu sebenarnya belum tingkah laku, tapi sudah merupakan pekerti. Serta akhlak dan watak. Ya. Tingkah laku, perangai, serta akhlak dan watak. Jadi, budi pekerti berarti kemampuan seseorang untuk berperilaku. Ya. Kemampuan seseorang untuk berperilaku. Nah, semuanya itu muncul dari akhlak tadi, dari watak tadi. Nah, itulah budi pekerti. Nah, sekarang bagi Anda, silakan, ini saya sudah menerjemahkan, mengartikan kata demi kata. Anda
sekarang punya tugas, silakan untuk merangkai dari arti dari kata per kata tadi dalam sebuah kalimat agar kita tahu apa maksud daripada topik kita pagi hari ini. Ya. Etika dan tata krama serta tata tertib sekolah dalam rangka penumbuhan karakter dan budi pekerti itu jelasnya seperti apa begitu. Itu. Kalau dari saya secara singkat saya berikan begini. Dari kata-kata dalam kalimat judul di atas, maka secara singkat dapat kita simpulkan bahwa kita akan belajar atau mengenal tentang moral dan berbagai aturan yang berlaku di sekolah. Tapi itu bukan kesimpulan, ya, bukan kesimpulan daripada apa yang saya maksud dalam tugas tadi. Ya, tapi ini adalah cenderung kepada tujuan, ya, cenderung kepada tujuan. Nah, tujuannya dengan demikian maka kita untuk dapat mengerti apa kita belajar di SMK Negeri Jumantono ini nanti apa dan seperti apa, gitu. Nah, maka ini adalah merupakan garis besar yang mana nanti akan muncul suatu aturan, ya. Muncul suatu aturan. Nah, aturan itu SMK Negeri Jumantono sudah merumuskan. Hanya kami tidak bisa menayangkan secara detail untuk aturan. Nanti akan kami sampaikan per WA, ya, supaya bisa dipelajari lebih lanjut, lebih cermat. Karena memang aturannya itu banyak, tetapi jangan takut dengan aturan. Karena setiap manusia dimanapun berada dan kapanpun itu selalu diikat oleh aturan. Anda di rumah diikat oleh aturan, di sekolahan diikat oleh aturan, Anda di sawah suatu misal Anda juga diikat oleh suatu aturan, Anda di hutan pun juga diikat oleh suatu aturan. Satu contoh, tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan atau membunuh hewan dengan sembarangan. Dan bahkan ada binatang yang dilindungi, tumbuhan yang dilindungi dan sebagainya. Itu aturan, ya. Kita di sekolah pun juga ada aturan yang mengikat kita. Bukan hanya kamu, tetapi saya, Bapak Ibu guru, karyawan semuanya. Semuanya adanya suatu aturan. Jadi kita semuanya diatur, ya. Kita diikat oleh aturan itu. Apa maksudnya? Supaya tumbuh tadi karakter yang baik tadi. Nah, dengan karakter yang baik akan memunculkan keberuntungan kepada kita. Apa? Memungkinkan kita untuk mendapatkan suatu misal lapangan pekerjaan atau mungkin penghargaan dari masyarakat dan sebagainya. Itu dulu untuk etika dan tata krama serta tata tertib sekolah. Sekali lagi, untuk tata tertibnya sekolah nanti akan kami sampaikan per WA karena memang banyak, sehingga Anda wajib untuk mempelajari. Terima kasih, selamat pagi.